Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Novi Alawi Hadiantis dan rekan saya Ayu Amelia Putri, kami dari kelas 7H Akuntansi Perpajakan Universitas Bina Bangsa. Di sini kami akan membahas materi mengenai Konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. materi yang akan dibahas yaitu terdiri dari perbedaan psikologi dan psikologi sosial, hal yang berkaitan dengan aspek keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial, terdiri dari sikap, teori-teori terkait dengan sikap, motivasi, teori kontemporer motivasi, persepsi, nilai, pembelajaran, kepribadian, dan yang terakhir, emosi. Materi yang pertama yaitu perbedaan psikologi dan psikologi sosial. Apa itu psikologi? Psikologi yaitu ilmu tentang tingkah laku yang merupakan ekspresi dari jiwa. Tingkah laku merupakan fokus pembahasan dari psikologi. Tidak hanya tingkah laku individu yang ditampakkan saja, melainkan juga eksistensi atau jejak dari tingkah laku tersebut, seperti kebiasaan, cara bicara, cara berpikir, pandangan hidup, cita-cita, kecerdasan, sikap, dan sebagainya. Psikologi sosial mengkaji bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh keberadaan, baik secara nyata, imajinasi, maupun hanya tersirat oleh orang selain dirinya. Tujuannya untuk menemukan mengapa terdapat bermacam-macam perilaku pada manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang sikap. Di sini sikap adalah mempelajari, mengenal seluruh tendensi tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuannya manusia, objek mengarah pada reaksi seseorang, gagasan atau situasi. Sikap yaitu bukanlah perilaku, melainkan sikap adalah wadah dalam membimbing perilaku. Di sini komponen sikap terbagi menjadi teori, emosional, dan perilaku. Selanjutnya adalah konsep terdekat sikap. Konsep terdekat sikap terbagi menjadi kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Fungsi sikap di sini ada pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, ego yang defensif atau bertahan, ungkapan nilai. Di sini sikap dan konsistensi berusaha untuk menghubungkan sikap-sikapnya yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilakunya sehingga terlihat rasional dan konsisten. Selanjutnya formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi pengganti sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Jadi rangsangan diperlukan untuk mengubah sikap. Selanjutnya adalah teori-teori terkait dengan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Yang kedua yaitu ada teori penguatan dan tanggapan stimulus. Jadi bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Yang ketiga yaitu teori pertimbangan sosial, yaitu manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu. Asumsi yang mendasarinya adalah usaha untuk menyebabkan suatu perubahan. Selanjutnya ada konsistensi dan teori perselisihan, yaitu teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan. Teori perselisihan mempunyai kaitan dengan hubungan antara unsur-unsur teori. Yang selanjutnya yaitu ada teori disonansi kognitif, yaitu teori ini dapat membantu memprediksikan kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap dan perilaku. Selanjutnya itu ada teori persepsi diri. Teori persepsi diri yaitu teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap konsisten dengan perilaku. Selanjutnya yaitu motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan untuk kita menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya motivasi kita bisa menjadi lebih baik dan bisa memotivasi diri kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi dan aplikasinya. Teori motivasi awal, di sini ada teori motivasi awal yang terdiri dari teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang. Yang kedua yaitu para manajer mempraktikkan penggunaan
penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan dan kepuasan. Bisa dilihat di sini ada contoh dari hierarki kebutuhan Maslow ya, tingkatannya itu bisa dilihat dari foto ini. Yang selanjutnya itu teori X dan teori Y, di mana teori X adalah memiliki dasar negatif dan teori Y yaitu memiliki dasar positif. Selanjutnya teori motivasi dan aplikasinya, teori kebutuhan Maslin, yaitu teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan, yaitu 3 faktor yang memotivasi perilaku, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Selanjutnya teori 2 faktor. Teori 2 faktor terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sejumlah kondisi kerja ekstrinsik faktor penyebab ketidakpuasan. Yang kedua adalah sejumlah kondisi kerja intrinsik yang berkaitan dengan isi pekerjaan atau faktor pemuas. Baik, selanjutnya adalah teori kontemporer motivasi. Apa sih kontemporer motivasi? Adalah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah teori keadilan. Apa sih teori keadilan? Teori keadilan adalah secara umum teori keadilan merupakan bentuk dari konsep hubungan pertukaran sosial. Yang kedua adalah teori IRG. Apa sih teori IRG? Teori IRG adalah teori berargumen seperti Maslow's teori IRG lebih konsisten dengan pengetahuan kita mengenai perbedaan individual di antara orang-orang. Selanjutnya yaitu teori penguatan. Teori ini mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan adalah menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan presentasi kerja. Yang terakhir ada teori atribusi. Teori atribusi adalah teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan, memberi kesan dan pendapat dan pandangan, menilai terhadap suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran-peran penentu atribusi. Peran-peran penentu atribusi terbagi menjadi 3, yaitu ada perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan adalah mengacu pada apakah seseorang individu bertindak sama dan dalam berbagai keadaan. Yang kedua adalah konsensus. Konsensus adalah mempertimbangkan bagaimana perilaku seseorang individu dibandingkan dengan individu lainnya. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi adalah seorang pengamat melihat konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu ada teori agensi. Teori agensi adalah teori yang mengacu pada prinsip pemilik atau pemegang saham yang lebih dipentingkan membawahi agen perilaku utama atau CEO, di mana prinsipal tidak termasuk dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah pendekatan Giadik, yaitu pendekatan ini di tempat untuk menganalisis hubungan antara atasan dan bawahan karena mencerminkan proses yang menghubungkan keduanya, namun pendekatan ini jarang digunakan. Persepsi. Apa sih itu persepsi? Yaitu tanggapan langsung bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar, stimulus visual, dan diri manusia itu sendiri, pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya adalah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu terbagi menjadi 3. Di sini ada faktor pada persepsi itu sendiri, faktor dalam situasi, dan faktor pada target. Di sini contoh dari faktor pada persepsi itu sendiri adalah ada sikap, motif, dan lain sebagainya. Dan di sini contoh dari faktor dalam situasi itu ada waktu, keadaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah faktor pada target. Di sini ada hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, dan lain sebagainya. Rangkasan fisik versus kecenderungan individu.
Rangkasan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu adalah meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Selanjutnya yaitu ada pilihan, organisasi, dan penginterpretasian rangkasan. Dan di sini ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan, yaitu ada evaluasi kerja, pengambilan keputusan karyawan, dan risiko. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai nilai. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Bila nilai seseorang intensitasnya di peringkat, maka akan diperoleh sistem nilai dari orang tersebut. Selanjutnya, arti penting nilai. Arti penting nilai, mengapa sangat penting? Karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Pada tahun-tahun belakangan ini, dunia masih memperdebatkan masalah hangat mengenai merosotnya etika bisnis, permasalahan profesi, serta krisis kepercayaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pada kasus skandal Enron, di mana Enron tersebut melakukan manipulasi keuangan yang mana mereka menutupi seluruh hutangnya agar terlihat indah atau bagus atau baik di laporan keuangannya tersebut. Hal tersebut mencerminkan betapa krisisnya kepercayaan bagi para investor. Dengan diketahuinya fakta ini, nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam suatu organisasi. Nilai-nilai sepanjang budaya. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda mencerminkan budaya yang berbeda, dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru dilakukan. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua, pembelajaran sosial. Pandangan bahwa manusia dapat belajar baik lewat pengamatan maupun pengalaman langsung. Dan yang ketiga, pengondisian operan, menyatakan perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Penentu kepribadian terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Kepribadian dan budaya nasional. Terdapat kepastian bahwa tidak ada jenis kepribadian umum untuk satu negara tertentu. Namun, budaya negara harus memengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Selanjutnya, emosi. Emosi jarang dipandang bersifat membangun atau mampu merangsang perilaku kinerja. Emosi adalah perasaan intens atau reaksi terhadap sesuatu yang dilakukan oleh tubuh yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Rangkaian emosi terdiri dari kebahagiaan, kejutan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan rasa jijik. Memilih emosi para pekerja. Para pekerja harus mengatur emosinya, di mana harus bisa menempatkan atau menyesuaikan emosinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, emosi tenaga kerja. Emosi tenaga kerja, di mana tenaga kerja mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja. Selanjutnya, pentingnya peduli dengan emosi di tempat kerja. Selanjutnya, intelijensi emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan. Selanjutnya, ada emosi negatif di tempat kerja, di mana emosi negatif ini pasti akan sering ada di setiap perusahaan yang akan mempengaruhi setiap kinerja para pekerja. Simpulan, konsep-konsep yang ada pada wilayah psikologi dan psikologi sosial adalah konsep-konsep utama yang terdapat di dalamnya, di mana sikap, perubahan sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi dibicarakan, kemudian kita melihat hal tersebut diterapkan terhadap sistem secara teoritis pada akuntansi keperilakuan.